Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 21 April 2025, hari Senin. Kita akan bahas WiFi ya, sesuai request. Tapi sebelum itu IHSG hari ini naik sedikit ya, plus 7,7 atau plus 0,12%. Jadi tidak signifikan. Ini sideways saja ke kanan, jadi masih sepi-sepi saja. Nah, kemarin ada yang request WiFi atau WiFi ya. Bang, tolong direviewin. Nah, cobalah kita review. Nah, pertama biasanya kalau saya review kan saya lihat expose-nya dulu. Di tahun 2025 Februari ini ada expose. Tapi anehnya ini hanya 9 halaman. Jadi di 9 halaman ini, pertama dia menjelaskan unusual market activity, kemudian suspensi cooling down, penyampaian rencana penyelenggaraan public expo incidental, kemudian suspensi, kemudian penyampaian materi, dan seterusnya. Ini dan timelinenya ini sudah lewat ya. Nah, ini ternyata public expose ini digelar atas permintaan oleh Bursa Efek. Jadi sebagai bentuk perlindungan bagi investor untuk membantu meredakan pergerakan saham yang tidak biasa yang terjadi pada perdagangan tanggal 17 Januari. Ini kronologinya mulai dari 10, 13, 14, 15, 16, 17. Ini naiknya ada 25%, 24%, 25%, 24%. Jadi arah terus. Habis itu 17 Januari 1%, diumumkan UMA, Seninnya 7% dan seterusnya. Jumat disuspend, Selasa suspend. Dari sini ada penjelasan-penjelasan, kemudian ada penutup. Nah, penutup ini adalah bisnis objektif. Jadi offer affordable internet rakyat ini hanya 100.000 per bulan ya, per user per bulan. Dengan speed 100 Mbps, unlimited data, dan free device rental and installation. Jadi ini menarik. Kenapa? Kalau Telkomsel, kalau yang lain-lain kan 300, 500 gitu ya. Mahal. Nah, kalau ini cuma 100.000 ya murah sekali sebenarnya ya. Terus berencana untuk melebarkan connectivity ke 40 juta rumah di Indonesia selama 5 tahun menggunakan FTTH dan 5G FWA teknologi. Saya belum tahu ini apa. Lalu selanjutnya ada successful business model should intense and expand this model Bangladesh, Sri Lanka, dan Timor Leste. Jadi dia punya rencana juga untuk ekspor ya. Nah, tapi kalau kita lihat memang benar-benar public expose-nya yang beneran itu ada di public expose yang sebelumnya itu 2024 27 Agustus. Jadi kalau kita berharap expose yang benerannya nanti mungkin di Agustus 2025 gitu. Terus pas waktu risalah public expose incidental kemarin ada beberapa pertanyaan termasuk dari Pak Patno ya. Sudah berapa rumah dari target 40 juta, ini baru 160.000. Nah, 40 juta itu 5 tahun ke depan. Artinya 1 tahun mestinya itu sekitar 8 juta ya, benarkah? Kalau 1 tahun 8 juta ini sudah masuk ke bulan keempat, baru 160.000, ya berarti berat. Harus eksponensial tuh di ujung-ujung ya, di belakang. Kemudian yang lain-lain juga masalah bisnis ya, teman-teman juga bisa baca sendiri. Ini target 690, home connect, lalu ya lain-lain. Nah, tapi kalau lihat langsung nih ya, jadi gini, di public expo sebelumnya WiFi ini sebenarnya secara bisnis itu banyak ke fiber optic connectivity. Jadi dia punya fiber optic, infrastrukturnya itu di 3 tempat yang berbeda, yaitu railway, highway, dan roadside. Cost efficient USD per kilometer di Indonesia itu termasuk mahal, tapi buat mereka ini Wave ini berarti dia ya. Wave ini WiFi ini dia paling murah nih, 9.594 USD per kilometer. Murah banget. Jadi kebanyakan ini memang ini adalah bisnis fiber optik, telekomunikasi. Kemudian dia juga punya aplikasi KAI, Damri, warehouse, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke laporan keuangan aja langsung di 2024 ini. Oke, pertama
pendapatannya memang naik signifikan, naik tinggi sekali 671. Kemudian ini 2023 itu 439 miliar. Beban pokoknya justru malah turun nih, sehingga laba brutonya lompat dari 171 ke 414. Nah, saya sendiri kalau lihat perusahaan yang seperti ini sebenarnya nggak terlalu suka ya. Kenapa? Karena mempertahankan performa yang seperti ini di tahun depan 2025-2026 belum tentu oke gitu, karena growth-nya ini terlalu tinggi lah. Jadi kalau lihat di grafik ya, laba bersih, nah itu growth-nya terlalu tinggi tuh. 17 kecil, 18 segitu, 19, 20 kecil, 21 segitu. Tiba-tiba 2024-nya jebret beberapa kali lipat ya. Nah, nanti 2025 bagaimana? Apakah begitu ataukah landai? Nah, kita yang memprediksi agak susah. Nah, kalau dilihat di pendapatan yang membuat dia gede itu adalah dari iklan. Iklan itu dari 268 ke 320. Bandwidth dari 55 miliar ke 227. Sehingga naiknya sangat signifikan. Lalu dijelaskan lagi sama mereka itu di bawahnya. Ini ada pendapatan dari mana saja. Ini ya. PT Ads Platform Indonesia itu dari 35 miliar ke 111 miliar. Ini 16% dari revenue. Nah, kalau ngelihat seperti ini artinya kalau dia mendapatkan itu dari iklan, bisa jadi sustainability-nya kita juga perlu cek. Lebih baik sebenarnya kayak yang tadi di promo tuh, yang 100.000 per bulan ya, internet untuk rumah tangga tuh. Growth-nya stabil-stabil aja, tapi yang penting itu tetap berkembang. Itu yang menarik untuk kita invest secara jangka panjang. Tapi kalau kita hanya melihat dari sisi jangka pendek saja, ya ini sebenarnya juga menarik juga gitu. Nah, ini ya, beban pokok di periklanan itu kalau tahun lalu 140, di sini cuma 60 dicatatnya. Saya nggak tahu ini mungkin pendapatannya, kontraknya dicatat dulu, tapi eksekusinya belum dilakukan, sehingga beban pokoknya itu jadi lebih murah. Nggak tahu nanti tahun depan bagaimana. Nah, justru nggak tahu di 2024 kenapa nggak ada marketing commission gitu. Jadi kayak belum stabil aja. Jadi dengan melihat perusahaan yang seperti ini, saya sendiri kurang tertarik. Walaupun misalnya potensinya bagus banget ini potensinya untuk yang iklannya dia yang 100.000 per bulan tadi itu menarik tuh. Nah, ini ya, paket. Nggak perlu takut pakai Starlight, pasti ngebut Starlight dan Wave. Barangkali teman-teman ada yang mau nyoba ini, ya silakan nih kontak dengan berlangganan sekarang. Nah, ini masukkan alamat, lalu nanti masuk kayaknya ke situ gitu ya. Terus nggak tahu apakah langsung di follow up atau nunggu bandwidth nunggu teman-teman yang lain, saya nggak tahu. Nah, peluangnya gimana nih Bang? Kalau ngelihat secara dividen investing, terus terang ya, kalau masalah dividen ini mereka baru bagi dividen itu di 2024. Dan 2024 itu baru 1 rupiah. Jadi sekarang dengan harga 2000 itu kecil sekali, 0,0 sekian gitu persentasenya. Dia mulai listing tahun 2020, 21, 22, 23 berarti nggak bagi. Kalau udah 3 tahun nggak bagi terus tiba-tiba tahun keempat bagi, nah saya nggak tahu di tahun ke 2025 bagaimana. Beda kayak misalnya grupnya Astra, setiap listing besoknya atau tahun berikutnya langsung bagi dividen. Itu lebih pasti cara memanage yang seperti itu untuk kita gitu ya. Nah, kalau cuma 1 rupiah tadi itu setahun ya cuma berapa nih? 0,05% yieldnya. Payout rasionya aja cuma 1% terhadap EPS. Tapi growth-nya kan tinggi Bang, naiknya tinggi. Iya, growth-nya tinggi, tapi kan ini baru setahun. 22, 23 sama aja tuh, 23, 24. Revenue-nya ya kira-kira mirip lah, 2022, 2021 tuh 300, 2022 400, 2023 400, 2024 naik jadi 600. Apakah 2025 bisa jadi 800, 900? Ya kita lihat. Selama 5 tahun kalau dia bisa growth seperti ini itu udah terbukti udah. Manajemennya jago, terbukti. Tapi kalau baru setahun, kemudian tahun kedua belum ketahuan, ya jangan buru-buru, teman-teman jangan buru-buru. Sabar aja. Banyak perusahaan lain gitu. Apalagi udah ngelihat grafik yang seperti ini ya. Beli di pucuk nih.
jebret ditaruh misalnya nanti jadi 500 nih, nangis itu. Buat saya yang orang kantoran ya, di kantor bekerja di pabrik gitu, saham-saham yang kayak gini memang bukan rekomendasi buat saya. Sekali lagi mohon maaf, jadi ini hanya review saja apa yang saya tahu. Moga-moga aja bermanfaat nih. Kemarin yang request ya Mas Simon ya, Simon Cahyadi ya, request wifi. Ini udah selesai ya. Jadi kita pindah ke yang lain nanti. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.